Anak-anak juga bisa ikut. Amri, bagaimana Amri? Saya kira lapangan F1 itu nggak tahu. Ternyata naik turun ya? Ternyata naik turun. Di TV nggak kelihatan naik turun ya? Enggak, sama sekali enggak. Parkir sini kan ada? Tinggi saya kira Brisbane. Oh. Oh, sepeda. Saya ngambil Brisbane. Iya. Excuse me, where do we get the Brisbane registration? Yeah, you're gonna follow these people and park, and then you're gonna go in the building K right there. Okay. Do you see the building with the K on it? Yeah. Here, so you can send them up here too. Go west di sirkuit F1. Oh, how you spell the last name? A-N-A-N-D-A? A-N-A. Okay, what's that? Teman-teman, episode kali ini agak unik dan paling beda mungkin dari semua yang pernah kita lakukan. Kita masih di kota namanya Austin di Texas. Penggemar balap mobil mungkin tahu kalau di Austin itu ada sirkuit of the Americas, sirkuit tempat diselenggarakannya Formula 1 sejak tahun 2012, MotoGP, IndyCar, dan NASCAR. Jadi saya sekarang bersama Om John Bumi Harjo dan Om John Ire, kita ada di sirkuit of the Americas. Ngapain kita di sini? Kita akan goes di sirkuitnya. Kebetulan sirkuit ini memang kalau hari Selasa itu memang dibuka untuk cyclist. Jadi semua cyclist Selasa malam, jadi harus sore sampai malam, boleh datang ke sini, mendaftar, lalu goes di dalamnya. Karena itu ada banyak sekali orang naik sepeda di sini, ada yang serius banget, aero banget, ada yang sepeda santai, tapi mereka bawa sepeda ke sini, bawa mobil ke sini, turunkan sepeda, ngambil gelang, lalu bisa goes, lalu nanti setelahnya di sini ada juga kayak kawasan untuk makan dan sedikit pesta. Ya orang sini kan suka pesta bir, jadi ada pesta dan lain-lain. Jadi ya ini akan menjadi pengalaman menarik kami saat di Amerika ini. Jadi moga-moga nanti kita bisa sharing, karena ini sirkuit yang sangat unik, sirkuit yang sangat terkenal, karena ini satu-satunya sirkuit di Amerika yang menyelenggarakan semua kejuaraan dunia. Jadi ya moga-moga kita bisa asik, dan yang paling penting adalah tikungan pertama, karena tikungan pertama itu nanjaknya belasan persen. Kita lihat seberapa curam tikungan pertama itu, dan kita lihat apakah Om Ray bisa naik di situ. Good.
Atau kita mundur dulu? Ya ini Om John, Om Ray, saya sudah siap. Sepedanya udah siap, sebenarnya kurang ideal karena kita bawa sepeda gravel, tapi sudah kita pasangi ban road. Tidak apa-apa, yang penting kan pengalaman keliling sirkuitnya, kita nggak ngejar apa-apa. Toh ini juga panas, 93 Fahrenheit, berarti kan di atas 30-an Celcius, anginnya juga sangat kencang. Matahari terik, Anda lihat mata saya seperti ini. Ya, jadi kita akan bersenang-senang di sirkuit ini. Buat saya pribadi ini termasuk nostalgia lama. Saya pertama kali kesini tahun 2012 saat kota Circuit of the America, COTA kota itu pertama kali menyelenggarakan F1 di sini. Dan waktu itu saya beruntung bisa ketemu George Lucas, pencipta Star Wars, foto dengan dia, ketemu Ron Howard, sutradara Da Vinci Code, foto dengan dia, ketemu Matt LeBlanc, Joey dari Friends, foto sama dia. Karena kalau mau nonton F1 di Amerika kan di sini tempatnya. Jadi selebritinya juga banyak di sini. Cuman waktu itu saya sebagai media, sekarang saya sebagai cyclist dan bersama sahabat-sahabat. Jadi moga-moga lebih asik naik sepedanya daripada liputannya. Kunci dari kamu ya, Kak? Yoi. Oke. Oke. Kamera on. Goes di Circuit of the Americas. Pengen tahu seperti apa rasanya nggak naik mobil F1 di sirkuit F1. Best. Ada di pit lane Circuit of the Americas. Pit lane, tribun utama sebelah kanan, kapasitas total 120.000 sirkuit ini. Tim-tim biasanya di garasi-garasi di sebelah kiri ini. VIP dan media bisa di atas paddock. Tikungan pertama ada di depan, udah langsung kelihatan curam. Mungkin ada beberapa cyclist yang harus nuntun di sini. Anginnya kencang sekali. Anginnya kencang sekali. Om John Bumiarjo maju ke depan. Kita lihat tikungan pertama ini berapa persen ya. Karena kita baru bergabung. Nanti lap berikutnya kita akan lewat tikungan utama. Aspalnya mulus sekali, nggak seperti aspalnya sirkuit Sepang yang seperti amplas. Di sini lebih mulus aspalnya. Sama-sama mulus, tapi itu karakteristik seperti amplas. Di sini terasa lebih seperti lantai keramik. Aduh, ini tempat menyalip utama mobil F1 di sini. Ternyata nyalipnya pun harus ditanjakan. Gak beda dengan balap sepeda. 96%, 7%. Om John sudah berdiri-berdiri. Anginnya. Wow, the wind. That wind going up this hill. Ah. Brutal. Woohoo. Brutal. 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 Brutal katanya.
memperhatikan Garmin. Ingin tahu berapa persen? 9%, 11%. Harusnya sudah nggak ada tanjakan lagi. Ini kita sudah lewat tikungan pertama yang curam. Setelah itu ada turunan dan seharusnya karakternya seperti roller coaster. Sirkuit ini panjangnya 5,5 kilo. Yang mendesain adalah Hermann Tilke, desainer sirkuit-sirkuit top F1 asal Jerman. Kompleks tikungan 3, 4, 5 itu seharusnya terinspirasi dari sirkuit Silverstone di Inggris yang berkelok-kelok, kompleks Beckett namanya. Aspalnya terasa mulus. Ada tulisan tanda-tanda yang goes pelan untuk minggir di kanan, yang cepat di kiri, karena di Amerika akan setir kanan. Ini komplek tikungan meliuk-liuk ala Silverstone di Inggris. John, beda dengan Sepang ya? Beda, Lebih mulus. lebih mulus. Tapi anginnya gila. Anginnya gila. Jalan 30 berat. Jalan 30 berat. Bagian lain sirkuit ini terinspirasi dari tikungan-tikungan terkenal di negara lain seperti Interlagos di Brasil. Juga ada tikungan di India sebenarnya. Ini cukup curam juga. Ada tempat rest area dan panitia menyediakan air. Jadi kalau mau terus goes, lajur kiri. Kalau mau istirahat, lajur kanan. Airnya gratis. Kasih meja-meja juga buat duduk-duduk. Gratis juga ini. Daripada sirkuit yang nganggur. Kalau tidak ada event, dibebaskan untuk cyclist, tapi difasilitasi semua.
the last 4 weeks because of NASCAR. Yeah. But yeah, whenever it's open, I come out here every Tuesday. And how long do you stay? Oh gosh. Which is 8:30? 9 These o'clock? days, probably. Yeah. 4 weeks ago, it's probably 7:45. Okay. How many laps can you do? Well, depends if I do the hill every lap or not. Oh, you can avoid the hill? You can go to the pit Yeah, lane? yeah. Oh, So, you go around that curve right before the home stretch, yeah, which is, you know, back to the start or whatever. yeah. Take that turn and go straight down the pit. There's a bypass that goes through the parking lot. Oh, cool. So you come out on turn 3, right? No, actually, you come out just at the bottom of turn 1 Oh, okay. and do the rest of The lap. course. Yeah. Thank you, thank you. My first time. Yeah, so it's a good way to catch your breath. In fact, that's what I'm going to do this time. I just did the hill. So 1 lap hill, 1 lap flat. Nice. Lap hill, yeah. Yeah, I try to get in about 24 miles. That's about 7 laps. 7 laps. 3.4 miles. The wind is strong. Yes, it is. Always strong. Where are you from? Indonesia. Oh, wow. What brings you to Austin? We just came from Kansas for the gravel. Oh, you did the dirty concept? Yeah. Oh, you animal. I didn't finish, he finished. How long did it take you? I didn't finish. I was out mile 126, Oh, wow. out of food, out of water. He finished in 16 hours. Wow. Now you're just, this is your recovery ride, right? Something like that. Something different. So what are you riding? It's a titanium gravel bike. Wednesday, Indonesian brand. Oh, okay. Good looking bike. Thank you. This is my gravel bike as well. I have the road wheels on it. Yeah, same. One bike for all, right? Exactly. I gave my gravel bike to my daughter. Oh, So I bought the one bike to do all and gave my gravel bike to my daughter. I lost a friend. Di samping saya ini ada menara observation deck. But once so windy, it'd be a good time to buy a ticket and go up. Bisa naik ke atas, ketinggiannya 77 meter, dan melihat sekeliling sirkuit termasuk kota Austin di atas sana. Fasilitas wisata turis. Congratulations on finishing Dirty Concept. Thank you. How did you know? Your friend. Ah, okay. Jadi bisa milih, kalau tidak mau ngambil tikungan utama yang bercuram, bisa istirahat ngambil pit lane, masuk ke tempat kawasan parkir, lalu keluar di kaki
bypass tikungan pertama lewat sini juga bisa. Kalau tidak mau ngambil tikungan, tidak mau ngambil tanjakan. Asik ya? Asik. Lebih asik ini dari Sepang. Iya. Apa ya? Permukaan yang nggak kasar. Dan lagi Sepang ini, itu seperti di amplas. dan ini orangnya juga banyak. Iya, jadi lebih meriah ya. Lebih meriah. Wuh, 11% lagi. Wah, that is faster. Anak-anak juga bisa ikut. Amri, bagaimana Amri? Hah? Bagaimana? Hah? Saya kira lapangan F1 itu ratau, Ternyata naik turun ya? ternyata naik turun. Di TV nggak kelihatan naik turun ya? Enggak, sama sekali enggak. Ini bisa motor nggak harus ngambil tanjakan? Oh, ada opsi itu. Jadi nanti di pit lane kami ikut itu. Aku juga mau tahu. Nggak ada nih. Kalau Anda perhatikan, orang Amerika gowesnya dinikmati betul. Bajunya nggak terlalu penting, bajunya biasa-biasa. Yang penting adalah kualitas olahraganya dan bersepedanya. Tidak ada yang pakai pegawai negeri sipil atau apa-apa di sini. Kita akan mencoba
tidak ada balapan, tidak ngejar waktu, tidak ngejar kop dan lain-lain. Murni menikmati sirkuit F1 untuk sepeda. Bypass ini tetap ada tanjakannya tapi nggak curam. Ayo Mri, hanya 3% Mri. Pilih 4% atau 11%? Dilewatkan jalur sela-sela pagar. Kalau balapan F1 berlangsung ini biasanya tempat marshal dan fotografer bekerja. Jadi hanya marshal, fotografer dan petugas-petugas sirkuit yang boleh berada di jalur ini saat lomba berlangsung. Ada toilet. Ada peringatan, permukaannya tidak rata. Bergabung dengan jalur utama, peringatan, hati-hati, ikut-ikut. Dan kita masuk tikungan lagi, tikungan kedua. Tapi masih mulus. Kalau sirkuit Sepang itu seperti amplas, banyak ban pecah waktu kita goes di Sepang. Ada yang main satu roda. Nice job. Jujur walau ini sirkuit F1, saya mungkin nggak mau pakai wheelset terlalu aero di sini. Anginnya terlalu kencang. Kalau wheelsetnya terlalu tebal, mungkin bisa terpelanting kalau kita nggak kuat pegangnya. Anginnya kencang sekali. Sulit menjelaskan tanpa Anda merasakan langsung. Makanya di sini tidak banyak yang pakai wheelset aero. Bahkan yang pakai sepeda triathlon pun wheelsetnya kecil. Kalau pakai wheelset air bisa ini terpelanting. Ini sudah mulai. Ya kamu pakai 4 cm padahal ya. Good job.
Tadi diperingatkan ada yang jatuh kecelakaan, langsung ada petugas keamanan dan medis. Ada anak kecil jatuh katanya, menangis. Dia tidak apa-apa, hanya menangis saja. Tapi langsung ada petugas keamanan dan medis. Oke guys, kita akan memasuki lap ketiga. Kita tes lap ketiga ini, satu lap kita mampu jalan berapa. Untungnya kita pakai Garmin, jadi kita bisa tahu satu lap berapa menit, lap time-nya, lap power, speed, average speed, kita bisa lihat secara detail. Kita setting dulu di Garmin sambil menunggu masuk ke lap ketiga. Oke, lap speed. Oke. Oke, hampir titik start guys. Siap-siap pencet button sebelah kiri dari Garmin, itu dipencet kita langsung habis-habisan 5,5 km. Oke, siap-siap 5, 4, 3, 2, 1, iya.
Gila guys. Hah. Hah. Jalan 34 450 watt. 8 menit 55 detik. Satu lap. Maximum speed 61,6. Waktu turunan harusnya bisa lebih, tapi centeng tidak memungkinkan. Halo, hancur. Ada. Yuk. Hancur. Oke guys, kita akan meninjau ke observation deck. Kita bakal naik ke atas itu tuh. Oke. Om Asru sama Om Re nggak tahu di mana. Kita WA juga belum ada balasan. Mari kita naik dulu. Ini liftnya sudah terbuka. Mari kita naik ke atas. Oke. Pilihannya cuma dua guys, 1 dan 2. 1 lantai dasar, 2 lantai paling atas. Oke, luar biasa guys. Kita bisa lihat seluruh sirkuit dari sini. Mengerikan guys. Kalau diinjak ini kaca. Ngeri juga, lihat bawah guys. Kita cari yang pinggir-pinggir saja. Wow, nice. Luar biasa. Oke guys, kembali di sepeda lagi. Kita tadi habis dari pedok 25 lantai 250 feet dari bawah. Mari kita cari Om Asrul dan Om Re. Ya, ini pit lane, jalur pit garasi Circuit of the Americas di Austin. Anda lihat di ujung sana tikungan pertama yang seperti tembok itu 11-12% di ujungnya. Kapan lagi bisa goes di sirkuit di Amerika? Sejumlah sirkuit F1 memang pada hari tertentu dibuka untuk pesepeda di seluruh benua. Kebetulan kami, Om John Bumi Harjo dan saya dulu pernah bersama komunitas kami di Surabaya waktu itu, kita membooking sirkuit Sepang. Kita goes di sirkuit Sepang, sekarang kita goes di sini. Saya juga pernah goes itu. Ya, setiap sirkuit punya tantangan beda-beda. Tadi Om Johnny Ray bilang, saya pikir sirkuit F1 itu datar semua. Enggak. Ini ada tanjakan 12%, 11-12%. Ada turunannya. Di belakang sana ada tanjakan lagi yang 6-7%, turunannya lagi 7%. Jadi bisa bayangkan naik mobil F1 lari 200-300 km per jam di sini itu seperti naik roller coaster. Ya, kapan lagi, mumpung lagi di sini. Semoga penggemar F1 bisa melihat sirkuit yang dia pernah tonton di TV dari angle yang berbeda. Cyclist bisa melihat suasana yang berbeda dalam bersepeda. This is also
Ya, kita barusan selesai goes Circuit of the Americas di Austin, Texas, sirkuit F1. Naik turun lumayan, saya pribadi dapat 45 km. Om Ray nggak tahu berapa, kayaknya agak males-malesan tadi. Om John kayaknya berhenti terus, jalan terus, nggak mau berhenti. Sambil minum es krim sekarang, gratisan. Kita sebenarnya menggunakan ini untuk setengah recovery sekaligus cari sensasi karena kita barusan pulang dari Kansas. Dan saya bersyukur karena setelah unbound gravel, meskipun saya tidak finish, saya lupa mengecharge Garmin saya. Untungnya Garmin 1030 ini 1030 plus ya ini ya? 1030 plus. Ini iritnya luar biasa baterainya, jadi masih 73%, jadi dengan tenang bisa keliling sirkuit terus tadi. Jadi enaknya Garmin yang ini adalah kita sama sekali nggak perlu khawatir soal baterai. Katanya sih kalau teman-teman goesnya standar mungkin sebulan sekali ngecasnya. Itu masalah yang terselesaikan karena dulu sering Garmin itu habis baterai. Yang punya kita ini luar biasa. Kemudian saya juga dari awal sudah pakai power meternya yang rally, jadi sirkuitnya naik turun bisa ngukur. Dan sekarang saya punya teman pakai power meter yang sama karena Om Ray sehari sebelum unbound gravel ganti pedal. Dia memutuskan beli pedal Garmin Rally untuk power meter di unbound gravel. Menyesal atau tidak beli power meter? Ya kan itu. Kan dulu kamu nggak mau pakai power meter? Bukan nggak mau. Saya cadence-nya nggak bisa masang. Oh. Jadi kalau pakai ini kan biar tahu cadence-nya terus. Iya. Jadi Karena bisa mantau. Kalau ini kan cuma yang sisian. Jadi sama cadence itu nggak terlalu jauh. Kalau yang double, sponsornya nggak cukup. Jadi Om Ray pakai Garmin Rally yang 100, yang satu sisi. Saya pakai yang 200, yang 2 sisi. Nah itu kalau saya ya buat fungsi cadence-nya itu biar muternya ketahuan, karena kalau ini kan settingannya beda sama sepeda saya biasanya, jadi saya agak feel-nya itu agak beda cadence-nya dengan sepeda ini, itu yang sulit. Ya. Kalau pakai pedal ini lebih gampang. Jadi Om Ray memutuskan pakai pedal power meter sudah. Nah, Om John ini yang misteri data kita ini, jadi finisher orang Indonesia pertama yang finish unbound gravel, dan tadi mungkin orang Indonesia tercepat mengelilingi Circuit of the Americas naik sepeda tanpa mesin. Jadi Om John ngitung lap segala macam tadi, saya nggak tahu, silakan Om John jelaskan. Ya, jadi kita kalau pakai Garmin ini, terutama kalau mengikuti sirkuit gini, kita putar nge-lap gini ya, kita bisa ngitung. Dia ada feature namanya lap feature. Ini kita di titik start, kita bisa pencet button yang sebelah kiri di sini. Itu dia langsung ngitung waktu, jarak, power, speed, terus maksimum speednya, average speed dari kita pertama kali start button sebelah kiri ini, dia hitung sampai kita pencet button kiri lagi. Jadi kita bisa hitung satu lap yang kita putari itu, kita bisa average speed berapa, kalori berapa, distance berapa, maximum speed, average power, average cadence, kita bisa dapat semuanya. Kemudian diulangi lagi punya benchmark ya. Jadi Dan tadi kita punya benchmark. Tadi lap betul. sebelumnya berapa kecepatannya, lap berikutnya Ya, berapa. lap Ya. berikutnya berapa. Ini juga kalau dengan Garmin ini bisa otomatis mendengar. Jadi kalau ditekan di titik itu kita kembali lagi tit, otomatis lapnya langsung nambah. Terus resume dari lap yang sebelumnya itu keluar. Jadi lap berapa itu yang jadi misalnya lap pertama keluar, habis lewat lagi lap kedua lah. Lap kedua itu langsung bisa kelihatan datanya, lap pertama berapa, lap kedua berapa, lap ketiga berapa, itu bisa langsung dibandingkan. Jadi mungkin nanti Om John ada perbandingan lap tercepatnya itu selisihnya berapa detik dari satu yang lain. Kalau pembalap F1 bisa 0,001 detik satu lap ke berikutnya, Om John bisa selisih berapa ya? Wah, bisa menit-menitan ini. Anginnya kenceng banget ya? Anginnya kenceng. Angin kenceng. Dan kita kalau sudah hard ride lap pertama, itu lap kedua biasanya sudah keok guys. Ya. Jadi pasti turun. Jadi ini kita pikir ini bisa buat recovery, ternyata tetap butuh makan juga ini. Masih kantongi strap. Untung masih punya sisa. Ini gara-gara nggak kebawa waktu unbound gravel. Jadi masih sisa. Untung masih ada sisa. Kalau nggak, mampus juga keliling sirkuit F1 ini. Nggak gampang. Ini bukan seperti sirkuit F1 yang datar. Nggak, ini naik turun dengan tanjakan 12%, tanjakan 7%. Angin yang sangat kencang. Ini tidak mudah, tidak mudah.